Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Amuntai, program studi S1 Administrasi Publik, semester 3. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas final tes mata kuliah komputer dengan dosen pengampu Bapak Jumadi SAP MT dengan judul materi modem. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rida Musyarafah dengan NPM 212308254 dengan dosen pengampu Jumadi SAP MT. Materi yang akan saya presentasikan sebagai berikut: 1. Pengertian modem, 2. Sejarah modem, 3. Perkembangan modem, 4. Penemu modem, 5. Fungsi modem, 6. Jenis-jenis modem, 7. Cara kerja modem, 8. Komponen modem, 9. Kelebihan dan kelemahan modem, 10. Cara perawatan atau perbaikan modem, dan yang terakhir yaitu 11. Kesimpulan. Pengertian modem. Modem merupakan suatu alat untuk mengakses internet atau pemberi sinyal agar bisa tersambung ke internet dan termasuk dalam perangkat komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah sehingga jaringan internet dapat diterima perangkat komputer atau mobile dengan lebih baik. Secara umum, modem merupakan singkatan dari modulator, demodulator. Modulator berfungsi sebagai pengubah sinyal informasi untuk dijadikan sinyal pembawa data yang siap dikirimkan, sedangkan demodulator merupakan bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang dapat diterima dengan baik. Sejarah modem. Modem adalah salah satu bukti perangkat yang mengalami perubahan sebagai akibat perkembangan dari teknologi tersebut. Pada proses pengiriman informasi antara dua lokasi, pengirim yang dituju pada dasarnya memerlukan perangkat pengirim, perangkat penerima, dan media transmisi sebagai jalan untuk informasi yang akan dikirim oleh transmitter. Untuk kemudian diterima oleh receiver, perangkat pengirim harus mempunyai kemampuan untuk menerjemahkan informasi dari suatu bentuk atau antarmuka, baik berupa kata yang ditulis, suara yang diolah, maupun objek gambar diam dan yang bergerak, ataupun gabungan dari beberapa gambar diam dan yang bergerak, ataupun gabungan dari objek informasi menjadi suatu bentuk sinyal tertentu yang siap dikirim setelah diterima oleh perangkat penerima sinyal hasil. Modulasi tersebut dikembalikan lagi ke bentuk informasi yang semula untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa manusia kembali. Perkembangan modem. Seiring dengan perjalanan waktu, maka perkembangan teknologi modem terus mengalami peningkatan. Dari yang menggunakan teknik modulasi paling sederhana hingga teknik modulasi yang canggih. Perjalanan sejarah modem diawali dengan munculnya modem berkecepatan 300 bps, kemudian terus meningkat hingga 56,4 kbps. Modem 300 bps, protokol yang pertama kali digunakan dalam modem ini adalah Bell 103 dan P21 yang dapat mengirim hingga 300 bps dengan teknik modulasi PSK. Modem 2400 bps. Modem ini menggunakan protokol P26 atau P22 bis dengan teknik modulasi PSK atau KIM. Modem 4800 bps, modem 9600 bps. Protokol yang digunakan pada modem ini P29 dengan teknik modulasi KIM. Modem 14400 bps. Protokol modem ini menggunakan P33 dengan teknik modulasi TCM. Modem 19200 bps.
modem 28.800 bps, modem 33.600 bps, modem 56 kbps. Teknologi modem terus berkembang dan untuk saat ini ada beberapa produsen modem yang telah berhasil menciptakan modem generasi terbaru, yaitu modem dengan kecepatan 56 kbps. Namun, seperti yang terjadi pada generasi sebelumnya, modem ini tidak bisa mencapai kecepatan 56 kbps setelah terpasang jaringan PSTN. Penemu modem. Modem untuk personal komputer atau komputer pribadi pertama kali ditemukan oleh Dennis C. Hayes dan Dale Hetherington pada tahun 1977. Pada awalnya, di pertengahan tahun 1970, Dennis C. Hayes meninggalkan Georgia Institute of Technology dikarenakan dia bekerja di perusahaan National Debt Corporation di Atlanta. Kemudian, Hayes mendirikan sebuah perusahaan di rumahnya dengan NADC Hayes Associates (INC). Pada awalnya dia berinvestasi $5.000 US. Pada Januari 1978, perusahaan tersebut mengganti nama menjadi Hayes Corp. Sementara Dale Hetherington meninggalkan perusahaan dikarenakan pensiun. Dennis C. Hayes menjalankan perusahaannya sendiri sampai mengajukan kebangkrutan pada tahun 1998 ketika teknologi memasuki banyaknya produk-produk pesaing. Dennis C. Hayes dijadikan tokoh dunia sebagai penemu modem PC karena temuannya itu membuat kemudahan bagi para pengakses internet. Fungsi modem. Berikut adalah beberapa fungsi modem antara lain yakni salah satu alat perantara untuk menghubungkan perangkat komputer ke jaringan internet. Sebagai alat komunikasi dua arah yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Untuk melakukan kompresi data yang dikirimkan melalui sinyal, melakukan proses modulasi dan demodulasi. Jenis-jenis modem. Adapun beberapa jenis-jenis modem antara lain yaitu 1. Modem eksternal. Modem eksternal merupakan jenis modem yang digunakan komputer agar dapat mengakses internet. Data yang berasal dari komputer berbentuk sinyal digital akan diubah menjadi sinyal analog. Apabila modem menerima data berupa sinyal analog, akan diubah menjadi sinyal digital untuk diproses lebih lanjut melalui komputer. 2. Modem internal. Modem internal merupakan jenis modem yang terpasang secara internal di mana sinyal analog yang tiba akan diubah menjadi sinyal digital dan secara langsung dikirim ke komputer. 3. Modem ISDN. Modem ISDN atau Integrated Service Digital Network merupakan sistem telekomunikasi yang ada dalam layanan berupa suara, data, maupun gambar yang kemudian diintegrasikan ke dalam suatu jaringan. Jaringan tersebut menyediakan konektivitas digital dari ujung ke ujung untuk menunjang pelayanan yang lebih luas. 4. Modem GSM. Modem GSM merupakan jenis modem yang menggunakan telepon seluler sebagai media untuk transfer data. Biasanya jenis modem ini didukung dengan pengguna kartu koneksi dari provider yang memiliki sifat GSM. 5. Modem analog. Modem analog merupakan jenis modem yang memiliki fungsi sebagai alat yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. 6. Modem ADSL. Modem ADSL atau Asymmetric Digital Subscribe LAN merupakan jenis modem untuk mengakses internet serta menggunakan telepon analog secara bersamaan. Dalam penggunaannya dibantu alat penghubung seperti speleter. Fungsi dari speleter tersebut untuk menghilangkan gangguan agar dapat berjalan secara bersamaan, yaitu menggunakan internet dan dapat menggunakan telepon biasa, tapi tidak saling bertabrakan.
7. Modem kabel. Modem kabel merupakan jenis modem yang digunakan untuk menerima data langsung dari penyedia layanan seperti TV kabel. 8. Modem wireless. Modem merupakan jenis modem di mana tersebut data yang dapat ditukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu seperti infrared pada remote TV atau melalui gelombang radio dengan frekuensi tertentu. 9. Modem CDMA. Modem CDMA merupakan jenis modem yang menggunakan frekuensi CDMA 1 kali atau CDMA 800 MHz. Untuk jenis modem CDMA tersebut sudah menggunakan frekuensi EVDO REF-A setara 3G. Cara kerja modem. Mula-mula frekuensi sinyal digital yang dikirimkan dari komputer diubah menjadi sinyal analog terlebih dahulu oleh modem lalu ditransmisikan melalui kabel telepon untuk dihantarkan ke komputer lainnya dan sebaliknya pada saat penyambung komputer ke kabel telepon untuk dijadikan internet. Maka komputer akan mengirimkan data. Setelah itu, data berbentuk digital tersebut akan diubah oleh modem menjadi data analog yang dikirim dari kabel telepon atau lainnya. Ketika data tersebut tertuju, modem kembali mengubahnya dalam bentuk data analog menjadi data digital. Hal tersebut juga berlaku ketika mendownload data dalam bentuk analog. Agar bisa ditampilkan, maka modem mengubahnya menjadi digital. Melalui proses seperti inilah yang menyebabkan mengapa internet di seluruh dunia bisa saling berinteraksi dengan baik satu dengan yang lainnya. Komponen modem. Adapun beberapa bagian komponen penting modem antara lain yakni 1. Network Interface Card. NIC berfungsi sebagai penghubung antar komputer. Setelah pemasang card, kemudian memasang kabel jaringan pada NIC agar bisa terhubung dari satu komputer dengan komputer yang lainnya. 2. Reverter. Komponen yang satu ini digunakan sebagai penguat sinyal digital sehingga saat menerima sinyal, maka kekuatan sinyal akan bertambah. Reverter juga digunakan sebagai penghubung antara media yang berbeda asalkan metode aksesnya sama. 3. Hub. Sebagai komponen hardware yang disambungkan ke komputer atau sebagai jaringan pusat yang berguna menyatukan kabel agar bisa menjangkau jarak jauh. Komponen ini berperan sebagai pengatur data dan untuk menguatkan sinyal. Hub memiliki lubang di bagian belakangnya atau yang bisa disebut port. 4. Switch. Komponen ini berfungsi sebagai penggabung jaringan wilayah lokal. Switch memiliki kemampuan yang lebih baik daripada reverter maupun hub di mana tidak hanya digunakan sebagai penghubung antar jaringan saja, melainkan juga mengatasi masalah berasal dari hub dan reverter. 5. Access point. Fungsinya hampir sama dengan hub, di mana digunakan sebagai penghubung media yang menggunakan wireless. 6. Brick. Komponen modem yang fleksibel dan juga cerdas. Jika dibandingkan dengan reverter berfungsi untuk mengirim data menggunakan CSMA atau CD seperti yang digunakan pada network interface. 7. Router. Router juga termasuk sebagai komponen modem yang tentunya lebih cerdas daripada komponen modem yang lainnya. Router bertugas untuk melewatkan data yang memiliki alamat network berbeda. Kelebihan dan kelemahan modem. Kelebihan berikut adalah beberapa kelebihan modem internal antara lain yaitu lebih hemat tempat, dari segi harga lebih ekonomis, tidak membutuhkan adaptor karena telah terpasang di dalam CPU,
Sistem terkesan lebih ringkas tanpa ada banyak kabel bersiliweran yang memberi kesan kurang rapi. Kelemahan. Adapun beberapa kelemahan modem internal yakni tidak adanya indikator sebagaimana yang bisa ditemui pada modem eksternal. Akibatnya agak sulit untuk memantau status modem walaupun bisa dilakukan lewat software. Tidak menggunakan sumber tegangan sendiri hingga harus dicatu dari power supply pada CPU. Dapat menambah suhu dalam kotak CPU karena adanya pengaruh panas dari komponen-komponen dalam rangkaian modem internal. Cara perawatan dan perbaikan modem. Modem merupakan salah satu perangkat komputer untuk perantara komputer dengan saluran telepon agar data berhubungan Internet Service Provider. Modem ada dua macam, yaitu modem internal dan modem eksternal. Faktor eksternal, listrik atau turun naiknya tegangan listrik PLN biasanya terjadi pada user yang memiliki listrik berdaya lebih dari 900 kWh. Beberapa modem sangat peka dengan kondisi tegangan turun maupun tegangan berlebihan. Biasanya modem sering on-off dengan sendirinya, menyebabkan koneksi putus-putus. Contoh, tanda Siro DSL 805 EU, SMC 7801 BRA, dan lain-lain. Faktor internal, Ethernet port yang tidak baik. Ada beberapa modem Ethernet portnya tidak stabil atau sering on-clock, yang lama-kelamaan menjadi rusak hanya dalam beberapa kali pemakaian. Contoh, modem tanda dan lain-lain. Modem hang, ternyata modem juga bisa hang. Hal tersebut dikarenakan pemakaian modem secara kontinu 24 jam non-stop. Materi terakhir yaitu kesimpulan. Dalam perjalanannya, modem telah menjalani perkembangan yang pesat, baik dari segi teknologinya, mulai dari dahulu hanya dipakai oleh perusahaan sampai sekarang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat karena penggunaannya sangatlah efisien user. Modem sangat mempengaruhi cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Modem membantu kita dapat berinteraksi secara langsung dengan orang lain serta membantu kita melaksanakan sharing informasi dengan menembus segala keterbatasan. Karena internet yang sangat dibutuhkan saat ini sangat bergantung pada kinerja modem. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Rida Musyarapah meminta maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.